Baik. Silahkan. Kamu kenal Subandi T. Sukoco? Kenal? Enggak. Enggak kenal. Iya. Ya, susah masalahnya. Begini Rasid, Enggak, masalahnya. langsung aja jelasin. Iya, masalahnya aja begini. Begini Rasid, kita ini kadang-kadang kalau ngomong tuh ada levelnya. Kalau ngomong sama misalnya nih kita mau bahas yang tinggi sama orang yang berilmu rendah, ya kita sulit Rasid, terus terang aja gitu loh. Quran surat At-Taubah ayat 31. Oh, masuk dulu ke Al-Quran. Silakan. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, jadi mereka membuat rahib-rahibnya itu sebagai sang penciptanya. Iya. Caranya menyembah. gimana? Sebentar. Ketika kembali ke KBBI. Nah, kan kamu udah KBBI, muter-muter lagi. Loh, Tadi katanya Tuhan itu katanya sang pencipta. apakah cuma Berarti edisi yang mereka boleh? membuat rahib-rahibnya sebagai sang pencipta. Kita jadikan diskusi. Kalau gua nggak tahu, gua bilang nggak tahu. Baik, nah gitu kan enak. Nah, Silakan jawab. Tadi pertanyaanmu sebenarnya kapan Yesus jadi Tuhan? Waktu lahir sudah dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus di Kisah Para Rasul, untuk itulah dia mati supaya menjadi Tuhan. Ada lagi gitu kan? Betul nggak? Nah sekarang begini Rasid, makanya saya kasih kamu contoh bahasa Bible itu. Kadang-kadang Bible itu memang menggunakan bahasa sebelum terjadi, bahasa yang sedang terjadi, dan bahasa yang akan terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, ketika Jokowi lahir. Saya kasih contoh nih, Jokowi lahir. Apakah orang tahu kalau dia sudah jadi presiden? Kan belum. Ya kan? Tetapi ketika Tuhan berbicara menyampaikan hari ini lahir seorang presiden, apakah itu salah? Walaupun dia belum jadi presiden memerintah secara ofisial, tapi dikatakan hari ini lahir bagimu seorang presiden. Dalam sudut pandang bahasa Tuhan, apakah itu salah? Saya tanya dulu. Oh iya, karena itu Gabriel yang menyampaikannya. Ya, mantap, Ya, mantap. Nggak salah di situ, nggak ada yang salah. Nggak ada, benar. Ya iya, nggak ada yang Nyampe. salah. Terus di mana lagi pertanyaanmu? Terus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Silakan Jadi dibacakan. seluruh kaum Israel, Seluruh kaum Israel Jadi harus tahu dengan pasti. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya, betul. Menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup dan Baik atas, nggak ada. Oh, coba dibacakan Kisah Para lengkapnya. Rasul 2. Bacakan Jadi lengkapnya. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Titik. Menjadi Tuhan dan Kristus. Iya betul. Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya, menjadi Tuhan itu dalam pengertian di dalam benakmu apa dulu? Coba saya tanya dulu biar kita nggak salah paham. Apa maksudnya menjadi Tuhan itu? Apakah menjadi sang pencipta? Apakah menjadi apa? Coba. Silakan. Nah kan dikatakan menjadikan. Jadi ada yang membuat, ada yang terbuat, ada yang menjadikan, ada yang terjadi, kan gitu. Betul. Nah, berarti kan ada dua oknum. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan kamu apa? Ya. Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah pada saat dia disalibkan disitulah Yesus menjadi Tuhan? Ya, seperti saya bilang tadi, ya kan? Makanya ketika baca Bible itu ada bahasa sebelum terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi. Jadi ketika Yesus bangkit, disitulah dia dikatakan segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi disitulah dia menjadi Tuhan di situ. Nah nanti kamu tak pikir menjadi Tuhan itu apa itu? Kamu kan bingung apa pengertian menjadi Tuhan itu, coba. Di dalam kepalamu bahasa Bible menjadikan Tuhan itu apa? Ya menjadikan dia menjadikan dia pencipta kan? Nah ini makanya. Oke. Kita kan sudah panjang lebar tuh ngobrol apa sih definisi Tuhan. Bahasa Arabnya itu Rob.
Rob itu apa? Kamu sudah pernah menjelaskan. Nah, di dalam Bible juga seperti itu. Kurios itu maknanya apa? Karena Yesus menerima kuasa dari Bapa, maka Yesus itu memiliki kuasa dia dari Bapa. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Seperti itu. Memiliki Silakan. kuasa, jadi pada saat disalibkan disitulah dia diberi kuasa. Kan Ya, Tuhannya, diberi Tuhannya kuasa, Allah Bapa, diberi kuasa baik di sorga dan di bumi. pada saat disalibkan diberi kuasa baik di sorga maupun di bumi. Setelah dia menerima kemenangan, setelah dia taat sampai mati, kemudian dia bangkit, disitulah dia menerima kuasa di sorga dan di bumi. Pada saat dia bangkit dari kematian, baru dia jadi Tuhan. Jadi yang ini proses Balik-balik lagi, balik-balik lagi. Balik, ini enggak merangkum. Berat saudara-saudara. Balik-balik lagi. Bukan, santai dong. Resum dari jawaban di mana Yesus dijadikan Tuhan pada saat prosesnya. Coba makanya kamu jelaskan dulu kepada saya lah. Apa maksudnya dijadikan Tuhan itu apa? Dijadikan Tuhan itu adalah dipilih atau dibentuk atau dilantik atau di apa gitu kan dijadikan. Ya kalau kamu tidak tahu ya gimana saya bisa jawab? Ya makanya versi Edis jelaskan ke saya biar kita satu pemikiran. Kan gue ngikut nih sekarang di setiap jawaban lu. Baik. Ya kan? Nih ya, Gua kita nggak bacakan ngebantah. saja terjemahan lain ya, biar kamu lebih paham, lebih kamu menguasainya ya. Terjemahan lain. Lebih kamu menangkap maksudnya ya nih. Saya bukakan nih. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 36. Baik, nanti giliran saya ya, bagaimana nanti Quran membisu ketika ditanya agama Islam ya. Baik. Nih, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Nah, saya bacakan di terjemahan lain nih, di terjemahan yang lain. Misalnya di terjemahan TSI, ya terjemahan sederhana Indonesia. Misalnya nih, sebentar saya cari terjemahan TSI dulu ya. Pelan-pelan Rashid, biar kau paham. Nih, oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita. Yang sudah kamu salibkan itu sebagai penguasa kita. Dan Kristus yang dijanjikan itu. Nah, mungkin dengan bahasa TSI terjemahan sederhana Indonesia kamu lebih paham. Silakan. Oke. Apalagi Lalu pertanyaanmu? lanjutin ke Roma 14 nomor 9. Baik, Roma 14. Sebab Kita ikuti. Roma 14 berapa? Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Baik. Roma 14 ayat yang ke-9. Baik, di sini dikatakan ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ini kan baik yang Islam, baik yang Kristen yang awam, apa maksudnya menjadi Tuhan ini? Nah, makanya baca terjemahan yang lain ya. Bahasa misalnya ini terjemahan sederhana Indonesia nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Gimana? Dengan bahasa yang terjemahan sederhana Indonesia mungkin kalian paham. Karena kalian ini kan orang-orang yang otaknya sederhana. Jadi dipakailah bahasa yang sederhana. Nah, silakan. Jadi terjemahan sederhana itu ada rujukannya atau gimana?
rujukan yang harus diambil? Ini atau punya memang LAI juga ini, terjemahan sederhana Indonesia, ini punya LAI juga nih. Silakan. Enggak, Nanti pakainya- misalnya saya bukakan lagi nih di dalam Keluaran pasal yang kedua, ya kan? Bagaimana di situ Tuhan membuat Musa itu menjadi Allah bagi Firaun. Ada juga tuh, ya kan? Ada di dalam Bible, Musa itu juga Allah. Loh, ya memang kamu ketawa. Gimana kamu itu? Penjelasan kayak gini, oke. Gak apa-apa. Oke, teman-teman, fokus tap-tap layar aja ya. Fokus tap-tap layar aja. Terima kasih, Evelina. Oke. Sudah, pertanyaanmu sudah? Atau mau tanya sudah. lagi? Nanti kalau aku tanya kamu Udah Quran enggak. meninggal. Resum. Iya, habis ini Edis yang bertanya. Silakan. Dari semua pertanyaan saya, dari setiap pendeta maupun siapapun itu, mau Romo, mau apapun itu yang saya tanya, cuman Edis yang paling beda jawabannya. Bedanya Cuman gimana? Edis yang Sebentar, paling Rasid. beda. Saya mau tanya kamu, bedanya di mana sama yang lain-lain? Oke, bedanya penjelasan. Ketika saya mempertanyakan 3 hal ini, Kristen cuma satu, pokoknya Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Oke, pokoknya Yesus Tuhan karena Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Anda telah menguraikan satu persatu dengan cara Anda. Dengan saya bilang penafsiran Anda sendiri. Itu saya nggak sebut asumsi. Nggak ada ya, penafsiran, orang saya baca terjemahan LAI kok. Iya tadi, ya kan tadinya sebelum ke terjemahan LAI ke terjemahan TSI kan, sebelum ke terjemahan TSI, lu TSI itu juga punya LAI. Betul. Sebelum ke TSI, Edis menafsirkan dengan cara Edis Saya sendiri. tidak menafsirkan, Rasid. Makanya begini, saya kan sudah berkali-kali definisi. Karena penafsiranmu itu yang membuat saya paham. Jadi Justru sekarang saya kamu lebih paham. setuju nih. Jadi saya setuju nih. Sekarang Akan kamu ada paham. resum dari setiap. Saya udah paham dengan sudah, caramu ya, apalagi? dengan caramu yang begitu luar biasa dalam beranalogi, lalu menceritakan tentang Yesus. Itu mantap. Dan yang terakhir, Roma 14 nomor 9, menyelamatkan diri di TSI, it's okay, itu nggak masalah. Kok menyelamatkan Silahkan. diri di Oke. TSI? Gimana kok menyelamatkan diri di TSI? Penerjemahan Rasid, yang ini paling ya, benar kamu yang saya harus ajak dijadikan serius nih, rujukan yang Rasid. mana? Nih, kamu saya ajak Ya. serius. Begini loh, Rasid, ya. Saya coba mau mengajari kamu lah, ya. Karena kamu itu, Siap. walaupun kadang-kadang kamu gila, tapi kadang-kadang kamu waras. Gini, Rasid. Ya. Banyak orang Islam dan banyak orang Kristen itu nggak tahu apa-apa soal agama. Kamu setuju itu nggak? Bahkan ada ateis yang paham banget soal agama. Oh, jelas sekali. Nah, sekarang begini Rasid. Ya. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, kata Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah ada. Kamu setuju itu nggak? Di dalam Al-Quran aja ilah, sesembahan. Iya. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, huruf T, U, H, A, N itu nggak pernah ada. Karena Oh, itu iya terjemahan. dong. Tahu? Betul. Nah, makanya betul. sekarang kita cari nih bahasa aslinya apa. Tuhan itu. Iya. Karena Tuhan tuh bahasa Indonesia, Bible nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Mantap. Gini. Quran pun tidak ditulis bahasa Indonesia. Makanya kita Oke. kembalikan ke bahasa asli. Ternyata kata Tuhan ini maknanya itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah kurios. Di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Oke. Betul? Kenapa? Betul atau Bahasa tidak? Arabnya itu adalah Rob. Betul atau tidak? Yang mana? Nah kan, makanya headsetmu dipasang, Rasid. Bukan. Bahasa Indonesia yaitu Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran itu Rob. Iya. Di mana penerjemahannya itu kalau di Al-Quran itu Rob? Contoh misalnya di dalam surat Rabbuna? Al-Fatihah. Robi atau Rabbuna? Iya, di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Jathiyah, di dalam surat At-Taubah 31. Betul. Nah, makanya banyak orang begini loh, Rasid. Arti Tuhan itu menurut orang-orang awam artinya pencipta. Itu definisi yang salah. Oke.
Kita bahas aja Tuhan dari definisi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, yang masalahnya begini, Oke. Rashid. Edukasi, Masalahnya Bible maupun Quran itu bukan bahasa Indonesia. Oke. Makanya kembalikan maknanya ke bahasa asli. Betul? Nah, sekarang apa makna arti rob itu apa? Memuliakan. Memuliakan. Nah, di sini juga kamu nggak salah, nggak tepat. Definisimu nggak tepat. Lu jangan kembali ke setelan pabrik ya. Kalau gue jawab, Edis mau mempertanyakan rob itu mau disandingkan dengan Nabi Muhammad atau disandingkan dengan Allah Bukan, Subhanahu begini wa Ta'ala. loh, begini. Kan ada satu ayat di dalam Injil Lukas, ini pertanyaan kalian nih. Terus menerus kalian tanya-tanya ini. Yang nanya orang Islam, yang jawab Kristennya yang nggak terpelajar. Kalian tanya. Nih misalnya nih. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tuhan di kota Daud. Coba Tuhan di situ kalian pahami apa? Pencipta langit dan bumi secara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan waras. Bukan itu artinya. Coba Tuhan Baik, itu artinya apa? makanya begini. Siap. Pertama, kalau kamu membaca Bible, kamu harus paham dulu konsep Yahudi, pemahaman orang Yahudi. Siap. Nah, orang Yahudi itu menanti-nantikan sosok Mesias. Nah, Dan Mesias ini adalah sosok yang dia itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Mesias ini adalah raja yang akan memerintah di dunia untuk selama-lamanya. Itu konsep Yahudi. Nah, di dalam konsep Yahudi ini mereka menanti-nantikan kelahiran sosok ini. Nah, mereka memanggil sosok sang Mesias itu sebagai Adon, sebagai yang mulia. Sosok yang bahasa Jawanya itu dibilang Gusti, Sang Gusti. Nah, makanya kata Tuhan di dalam Lukas itu, telah lahir bagimu Tuhan, itu maksudnya panggilan kepada sosok Mesias itu. Bukankah di situ Tuhan bahasa aslinya? Kyrio, Iya, makanya Tuhan sama Tuhan tuh sama aja. Itu masalahnya. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Oke. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan uraikan biar lebih edukasi ya. Mantap nih, mantap. Ketika Tuhan sama aja, pernah nggak orang zaman dulu ada satu budak atau siapapun itu orang Indonesia mengatakan baik Tuhan, kan begitu, atau kayak masalahnya kamu merujuk ke bahasa Indonesia, sedangkan yang kita bahas tuh bukan bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, gini lah, contoh. Masalahnya kata kurios ini itu nggak punya kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan nggak sepadan. Tuhan dua-duanya nggak sepadan. Karena sebenarnya Tuhan sama Tuhan itu dibedakan di dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya kurios sebenarnya apa yang Edis paham? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi begini, kata kurios itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Nah, kata Lord ini dia bisa merujuk kepada manusia. Siap. Nah, dia bisa merujuk juga kepada yang ilahi. Dari mana? Apanya? Dari mana itu bisa merujuk kepada ilahi? Ya kalau itu dipanggil ke contoh, misalnya seperti orang Jawa. Gusti. Nah, orang Jawa ketika dia memanggil Gusti itu dia bisa memanggil yang ilahi bisa. Tetapi ketika dia memanggil yang di singgasana juga bisa. Betul. Pada akhirnya kamu menjawab Rob itu bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya memang iya. Bisa disanding. Memang iya, makanya saya bilang Rob kalian itu kan Muhammad, Gusti kalian itu Muhammad. Pada akhirnya. Jadi gini, oke. Sebenarnya begini loh. Sebenarnya begini. Tuhan kami itu Yesus, Tuhan kalian tuh Muhammad. Nah, masalahnya kalian ini kata Tuhan itu otak kalian udah mention duluan. Nggak bisa. Jadi nah, makanya saya bilang disitulah kita macet. Kita uraikan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar semua kita sepakat. Kita orang Indonesia dan kita merujuk kepada KBBI. Masalahnya kita itu tidak lagi bahas naskah yang berbahasa Indonesia.
Nah, tetapi kita untuk memahami biar anak-anak penerus bangsa ini cerdas memikirkan, mendengar satu kata, dia langsung memahami. Contoh sebenarnya kursi itu bukan tempat duduk. Kursi itu dari serapan bahasa Al-Quran, yaitu pijakan Allah. Tetapi di Indonesia diambil serapan itu menjadi kursi itu menjadi tempat duduk. Nah, jadi makanya ketika anak bangsa mendengarkan ambilkan kursi, yang dia ambil kursi bukan meja. Oke, itu dulu. Nah, begitupun kita harus merujuk kepada kata Tuhan. Agar apa? Ketika kita mengatakan Tuhan, anak bocah ini atau anak bangsa ini langsung memikirkan satu hal, yaitu apa? Oh, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, itu dulu. Jadi kita merujuk kepada satu bahasa, yaitu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan begitu. Jadi biar kita nggak keliru, nih. Nah, ketika kita sudah uraikan di sini, yang baiknya yang mana sih nih? Apakah debat lintas agama yang mengubah makna Tuhan itu, atau para debater lintas agama ini mengikuti yang KBBI sudah terapkan? Nah, kan begini nih, debater Kristen mempertahankan Tuhan itu boleh disematkan oleh siapa aja, karena Tuhan di atas segala Tuhan maka disebut Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan makanya disebut Tuhan. Nah, kenapa? Karena dipaksakan, yaitu apa? Bukan dipaksakan, karena merujuk kepada dulu bahasa Melayu atau apapun itu dari serapan A, B, C, D dijelaskan seringkas mungkin. Tapi kenapa ketika kita membahas akan hal ini, kita mencoba untuk menguraikan satu persatu, yaitu apa? Yaitu yuk kita merujuk ketika mendengarkan kata Tuhan, yaitu pencipta alam semesta dan penguasa langit dan bumi. Jazid, selesai. Apakah apologet Islam Kristen mau mengikuti KBBI, atau KBBI yang harus mengubah itu lalu mengikuti apologet Islam, apologet Kristen? Baik. Silahkan. Kamu kenal Subandi T. Sukoco? Kenal? Enggak kenal. Iya. Ya, susah masalahnya. Begini Rasid, masalahnya. Langsung aja jelasin. Iya, masalahnya begini Rasid. Kita ini kadang-kadang kalau ngomong tuh ada levelnya. Kalau ngomong sama misalnya nih kita mau bahas yang tinggi sama orang yang berilmu rendah, ya kita sulit Rasid, terus terang aja gitu loh. Ya udah, apa makhluk ini? Saya tulis namanya, akan saya baca orangnya. Tidak kenal. Subandi T. Sukoco tidak kenal. Subandi tidak kenal. Nggak kenal. Subandi. Yang namanya Gus Betik itu tidak kenal. Nggak kenal. Tidak kenal. Ya gimana? Saya mau serius pun saya juga jadi agak sedikit malas gitu loh Rasid. Loh, keseriusan itu akan saya tangkap ketika ada sesuatu yang kau jelaskan dan masuk di akal saya akan cari tahu siapa orang ini lalu saya benarkan penjelasan kita konsisten ya. Okay? Kita konsisten ya. Betul, Oke, baik, kita konsisten. Baik. Jadi begini Rasid. Tadi Tuhan itu kan artinya maknanya Sang Pencipta. Harus kamu maknai seperti itu ya. Dari KBBI, kita merujuk dulu nih KBBI. Baik. Sekarang coba buka dulu Quran surat At-Taubah ayat 31. Oh, masuk dulu ke Al-Quran. Silakan. Oke. Lalu lanjut. Ya, coba kau baca dulu, silakan. Ya. Oke, silakan kamu baca. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, jadi mereka membuat rahib-rahibnya sebagai Sang Pencipta ya? Betul. Oke, jadi mereka membuat rahib-rahibnya itu sebagai Sang Penciptanya. Iya. Caranya gimana? Oke. Sebentar. Ketika kembali ke KBBI. Kan kamu udah muter-muter lagi. Loh. Tadi katanya Tuhan itu katanya Sang Pencipta. Apakah berarti mereka membuat rahib-rahibnya sebagai Sang Pencipta? Apakah cuman Edis yang boleh menjelaskan itu lama-lama? Saya nggak boleh. Silakan.
Kita Tapi kembali kamu ke nggak boleh KBBI. ganti loh, Coba. nggak boleh ganti maknanya ya. Iya. Tadi kan sudah kamu Iya. bilang, kalau Iya. membuat sesuatu jadi Tuhan artinya dijadikannya itu sebagai sang penciptanya gitu kan? Sang pencipta alam. Apakah hanya sang pencipta? Oh, mau merujuk tadi kepada kan sang kamu kan penciptanya bilang aja. itu definisinya. Oke, iya. Sekarang begini, kita lebarkan sedikit. Kalau sang pencipta, apakah itu penguasa langit dan bumi? Apakah itu sesembahan? Aduh, kamu malah muter-muter. Enggak Coba muter, tadi Edis, membuat, enggak muter. sekarang Jangan gini bilang saja lah, muter. membuat hawa Jangan nafsunya sebagai mendoktrin Tuhan gitu. penontonmu. Coba Jangan sebentar, mendoktrin sebentar penontonmu Rasid gini. seakan-akan saya Kalau muter. kalau begini terus kita mau selesai. Saya Nah. udah nggak ada waktu lagi diskusi yang model-model begini. Silakan. Loh, Coba kenapa? ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya menjadikan hawa Oke, nafsu sebagai sebagai sang pencipta gitu. Oke, jangan merujuk kepada sang penciptanya. Kita Loh buka dulu tadi KBBI. katanya Coba buka. Tuhan itu sang pencipta. Enggak, Edis buka KBBI, saya buka KBBI, oke? Edis coba buka KBBI, saya Di buka dalam KBBI. Ayo. Al-Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Di situ dikatakan dia membuat hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Berarti membuat hawa nafsu sebagai sang pencipta. Sebentar. Kita buka dulu Di KBBI. situ kan kau Kita sudah merujuk KBBI. meninggal. Loh, Enggak, saya kan ngikutin definisimu. Artinya ketika Yesus apakah dijadikan definisi itu Tuhan. cuma satu? Sebentar dulu Rasid. jangan merujuk kepada satu Di kata, dalam Edis. Jangan pertanyaanmu merujuk- tadi kan Oke. di awal, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kau pikir, kau bilang, ini Yesus baru dijadikan Tuhan ini. Kan begitu pertanyaanmu, betul? Betul? Kan sudah macet, gimana? Sudah dimatikan sinyalnya. Aduh, gimana Rasid? No. Enggak. Nih, jangan merujuk kepada satu penerjemahan. Oke, jangan merujuk kepada satu. Ya udah, coba buka Jadi kamu terjemahan cuma lain. mengambil. Coba buka terjemahan lain. Oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai Tadi yang katanya maha sang kuasa, pencipta. maha perkasa. Gimana sih? Saya kan ngikutin definisimu yang Coba buka awal. deh. Tuhan tuh artinya sang pencipta. Kalau dijadikan Tuhan artinya dijadikan sang pencipta, betul? kan kita bilang ambil Balik KBBI. lagi. Loh, kenapa enggak mau Coba ambil Rasid, KBBI? kamu bisa konsisten nggak dengan omonganmu yang awal? Tadi kan di awal kamu bilang Konsisten, ambil menjadikan standarisasi dari sesuatu KBBI. sebagai Tuhan artinya menjadikan sesuatu sebagai sang penciptanya. Tadinya belum pencipta dia, lalu dilantik jadi sang pencipta gitu kan? Gitu. Mau Pola merujuk paham, kepada pola satu pahamanmu gitu, penerjemahan. pola pemahamanmu kan gitu, betul? Iya, gini. Sebentar. Boleh saya ngomong sendiri? Boleh dulu saya ngomong sendiri? Oke. Apalagi sebentar, Rasid sabar, nih. Edis. Sabar, oke? Sabar. Ketika Edis mau memojokkan satu pertanyaan lalu mau merujuk kepada sang pencipta, karena saya mengatakan tadi Tuhan itu artinya sang pencipta alam semesta di dalam KBBI. Sedangkan bukan hanya itu. KBBI itu bukan hanya itu. Kalau kamu mau merujuk kepada sang pencipta alam semesta, ya betul, kamu bisa. Nah, Ini kita bahas Bible atau itu KBBI? caramu. Loh, KBBI dulu. Kan tadi saya bilang gini, saya ulangi lagi. Ya kalau Nah, kan bahas saya bilang KBBI terputar jangan nih. sama saya. Di sini kita bahas Quran, bahas Bible, bukan bahas KBBI. Tadi kita Gimana sepakat si untuk Rasid nih mencerdaskan. gimana? Kan untuk membuat edukasi. Makanya saya jelasin Kan dari membuat tadi edukasi. Rasid. Tuhan itu artinya tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang. Kalau orang-orang memahami Tuhan itu artinya sang pencipta sesuai KBBI betul tadi. Tapi ketika kamu baca Quran, baca Bible artinya bukan kayak begitu. Sudah paham? Saya kasih kamu contohnya. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Coba. Berarti mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai udah. sang pencipta. Ya, lu langsung ngambil ke situ kan? Loh, Oke, katanya kita ulangi dulu itu nih, biar dibilang definisinya. Gimana sih? Loh,
jangan dulu. Tadi Kok sekarang kamu definisinya bukan itu lagi? Kamu nggak boleh. Oke. Kamu nggak boleh ganti-ganti definisinya. Masa definisinya kamu ganti-ganti? 2 menit saya boleh berbicara? Tadi kamu sudah saya kasih panjang lebar bicara. Makanya tadi dari awal Iya. tuh sudah saya bilang, Rashid, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, artinya kamu membuat Yesus itu membuat dia itu menjadi yang merajai hidupmu, yang mengendalikan hidupmu, yang kepadanya kamu takluk, tunduk, patuh, melakukan perintahnya. Itu maknanya menjadi Tuhan tuh itu. Bukan menjadikan dia sang pencipta. Untuk apa? Untuk apa dijadikan sang pencipta kalau udah pencipta? Itu namanya kurang kerjaan. Udah sang pencipta dibuat jadi sang pencipta. Itu makanya pemahaman kamu itu dilurusin dulu. Makanya ketika seseorang menjadikan setan sebagai Tuhannya, bukan membuat setan jadi sang pencipta, tapi membuat setan itu mengendalikan hidupnya. Membuat setan itu berkuasa atas dirinya. Membuat dirinya itu takluk, tunduk kepada setan itu. Itu maknanya membuat sesuatu jadi Tuhannya. Contoh, kamu telah menuhankan harta. Kamu telah menuhankan Muhammad. Kamu telah menuhankan Yesus. Kamu telah menuhankan Allah. Itu maksudnya menuhankan itu bukan kamu bikin dia jadi sang pencipta. Seolah-olah tadinya dia belum sang pencipta, terus kamu bikin jadi sang pencipta. Karena nggak ada sesuatu yang bisa dibikin jadi sang pencipta. Nggak bisa. Gitu loh. Udah? Salah nggak definisi saya? Iya. Kalau menurut kamu definisi kamu Kok itu menurut udah. saya tanya definisi saya itu salah atau benar? Oke, betul. Nah, Betul. kalau kayak gitu Ya. kan nih. Boleh saya berbicara kita sekarang diskusi. 2 menit? Kamu sudah Boleh saya membetulkan 2 menit, definisi ya? saya, betul? Oke. Sudah Menurut membetulkan Anda itu definisi betul? saya? Mau disuapin sih. Boleh saya berbicara? Silakan. Boleh? Oke. 2 menit silakan. 2 menit ya buat saya ya. Silakan. Tadi saya sudah menguraikan sedikit penjelasan tentang yuk mari kita jelaskan karena Al-Quran dan Bible memiliki teks original sehingga teks original ini akan diberikan yang namanya penerjemahan. Nah, penerjemahan ini penerjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki standarisasi yaitu apa? Di mana kita merujuk kepada sesuatu yang kita tidak pahami merujuk kepada KBBI. Contoh, KBBI ketika kita mengatakan kursi, anak-anak bangsa kok muter-muter lagi sih Rashid nih kemana-mana. Jangan itu dulu Rashid. Bisa tenang. Tahu Bisa nggak? tenang. Kenapa gini loh? Tenang dulu, Yang tenang. menjadi Tenang. inti Rashid, Tenang dengarkan dulu, saya ya. tenang dulu, Dengarkan iya. saya. Dengarkan Tenang dulu. dulu, Ini kamu muter-muter tenang dulu. kemana-mana. Nggak ada apa-apa, ilmu. nggak Kita apa-apa, jadi nggak ada ilmu yang didapat. Gini loh. Edukasi. Masalahnya Edis. begini Rashid, kau jangan lari-lari ke biarkan kursi, orang-orangmu jangan mengatakan saya nggak ada ilmu. Fokus dulu ke kata Iya, Tuhan biarkan ini loh. orang-orangmu mengatakan saya nggak ada ilmu. Biarkan orang-orangmu mengatakan saya nggak ada ilmu, nggak apa-apa. Yang penting saya ngomong 2 menit aja, oke? Nah, saya sambung kepada tadi yang saya bilang merujuk sesuatu bahasa Indonesia yang kita tidak paham, merujuk kepada KBBI. Contoh, tadi saya contoh itu asal muasal kata kursi itu dari Al-Quranul Karim. Ayat kursi itu yang sebenarnya apa? Ternyata bukan tempat duduk, tapi pijakan Allah. Arsy gitu loh, kursi. Nah, pada saat itu bahasa ini, kursi ini dimaktubkan di dalam bahasa Indonesia, lalu dijelaskan bahwasanya kursi ini tempat duduk. Itu definisinya. Oke? Itu definisinya. Sama seperti Tuhan. Ternyata Tuhan ini kita temukan. Kenapa kita simpulkan sang pencipta alam semesta? Karena Tuhan itu di KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu apa sih? Yang maha kuasa itu ada lagi. Yang maha kuasa, kalau cuman kuasa hanya daerah yang dia kuasai. Tapi kalau maha kuasa, pencipta alam semesta langit dan bumi, itu ada lagi. Maha perkasa dan maha sebagainya. Nggak nyambung. Ya kan? Nah, sebentar, sedikit lagi. Maka dari itu, Edis jangan pernah memojokkan kata menjadikan hawa nafsu sang pencipta alam semesta. Tidak begitu. Enggak, katanya definisinya itu tadi. Sekarang kamu lawan lagi definisi. Boleh tidak? Oke. Gimana kalau kayak begini caranya diskusi, Rashid? Gini. Sudah selesai? Boleh tidak mengambil bahwasanya
bahwasanya mengambil definisinya memuja hatinya atau apa? Menjadikan sesuatu yang diyakini, yaitu apa? Hawa Apa nafsunya, menjadikan meyakini sebentar. hawa nafsunya. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh artinya apa? Coba saya tanya. Meyakini hawa nafsunya, sesuatu yang dia yakini. Apa yang dia yakini? Meyakini sesuatu yang diwakili kayak apa? Menjadikan sesuatu hawa nafsu yang Meyakini diyakini sesuatu. apa? Bahasa apa Meyakini itu yang sesuatu. kau pakai itu rasid? Ya, Rasid. meyakini Makanya begini. sesuatu. Oke, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar ya. Dengerin sekarang saya ngomong. Dengerin. Ya. Dengerin. Oke, silakan. Dengerin. Gini ya Risid ya. Kamu akui nggak bahwa ada beberapa muslim seperti Yusuf PI. Kemudian kamu sudah walaupun kamu agak berbelit-belit, Rifa, si Alif itu sudah menjelaskan definisi Rob itu apa? Rob itu secara pengertian bahasa artinya adalah sesuatu atau apapun juga yang kepadanya kamu satu dipimpin, takluk kepadanya, dikendalikan, dikuasai. Nah, jadi Rob itu bisa apa saja. Bisa rabi-rabi, bisa. Alim ulama, bisa. Uang bisa, setan bisa, iblis bisa menjadi robmu. Tergantung bagaimana cara kamu memperlakukannya. Kalau kamu dipimpin iblis, dikuasai iblis, dikendalikan iblis, takluk, tunduk kepada iblis, maka iblis menjadi robmu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Enggak. Kalau nanya saya kan? ya, enggak. Udahlah, udah rasa tidak dah. memuli- Ya kita Karena nggak kami ada tidak gunanya memuliakan lagi iblis. diskusi. Oke. Kami Sampai tidak ketemu memuliakan Sid. iblis. Lo kok Nah, ini kabur? muter-muter kita Lo kalau ada kabur. begini caranya diskusi. Oke, sampai Lo jumpa kok Rasid. kabur? Enggak ada loh. Aduh, apalagi yang mau didiskusikan? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video Edis dengan Rasid berdiskusi mengenai pengertian Tuhan. Namun di dalam diskusi ini menurut saya pemahaman Edis dengan Rasid berbeda ataupun tidak selevel untuk pemahamannya. Salah satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda tentang agama. Ada yang sudah mendalami agama mereka dalam waktu yang lama, ada juga yang baru memulai. Oleh karena itu, kita perlu mendekati diskusi ini dengan sikap yang saling menghargai, tidak hanya fokus pada pendapat yang paling benar menurut kita, tetapi juga mencoba memahami perspektif orang lain. Untuk penonton yang mungkin belum terlalu paham tentang isu yang sedang dibahas, saya ingin menekankan bahwa diskusi agama tidak hanya tentang perbedaan, tetapi juga tentang mencari kesamaan dan titik temu. Semua agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan. Mari kita coba fokus pada nilai-nilai tersebut dan membangun pemahaman yang lebih baik bersama-sama. Bagi yang mungkin merasa kesulitan mengikuti perdebatan ini, jangan ragu untuk bertanya. Diskusi ini adalah kesempatan untuk belajar dan memperdalam pemahaman kita, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih benar atau lebih pintar. Mari kita semua menjaga dialog ini tetap konstruktif dan penuh rasa saling menghormati. Menurut teman-teman, Tuhan ataupun God, Lord, perbedaannya apa? Silakan tulis di kolom komentar. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.